Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan OSNK Ekonomi tahun 2024. Di video kali ini, kita akan membahas soal nomor satu. Oke, diketahui soalnya dikatakan suppose the equilibrium price of a stick of deodorant is $4 and the government impose a price floor of $5 per stick. Oke, jadi soal ini membahas terkait dengan kebijakan price floor, atau biasanya juga dikenal dengan istilah kebijakan harga terendah. Nah, kebijakan price floor ini bisa kita gambarkan atau ilustrasikan secara grafis. Jadi misalkan ya antara demand dengan supply. Nah, ini demand-nya, kemudian di sini ada supply. Nah, kemudian kalau misalkan pemerintah menerapkan kebijakan price floor, berarti posisinya itu kan kayak gini. Jadi misalkan mula-mula titik keseimbangan pada saat interaksi antara permintaan dengan penawaran itu membentuk di titik A ini. Ya. Kemudian pada saat ditetapkannya kebijakan price floor mengakibatkan harganya itu akan meningkat. Misalkan dari A menjadi B. Otomatis dari sini bisa kita lihat harganya naik. Kemudian kita coba analisis untuk dari sisi permintaan, kuantitas demand. Kuantitas demand mula-mula di sini. Ya, misalkan jumlahnya itu sebesar 4. Kemudian setelah adanya kebijakan price floor, pepotongannya itu di sini. Ya, misalkan ini adalah 2. Berarti dari sisi kuantitas demand itu mengalami penurunan. Ya, jadi harganya naik, kuantitas demand turun. Nah, sebaliknya untuk sisi kuantitas supply nih. Kalau kita lihat pepotongan antara kurva supply dengan kebijakan price floor ini di sini. Ya, misalkan ini adalah 6. Berarti dari 4 menjadi 6. Mengalami kenaikan untuk kuantitas supply-nya. Nah, kemudian kita coba lihat di pilihannya. Kita coba analisis. Yang pertama adalah kurva demand itu bergeser ke sebelah kiri. Nah, dalam hal ini kurva demand-nya tetap ya. Kemudian kurva supply juga tetap sehingga yang A dan B udah pasti bukan. Kemudian yang C, kuantitas demand mengalami penurunan dan kuantitas dari deodoran yang disuplai oleh perusahaan itu meningkat. Nah, berarti ini bisa nih yang C. Sedangkan kalau yang D, kuantitas suplainya itu tetap. Sedangkan kuantitas suplainya ini bertambah ya, dari 4 menjadi 6. Kemudian kuantitas demand-nya bertambah, kuantitas suplainya berkurang yang E, nah ini salah. Jadi jawaban yang tepat untuk yang soal nomor satu itu yang C. Jadi ketika diterapkan kebijakan price floor, otomatis harganya itu akan berada di atas harga keseimbangan pasar mula-mula, sehingga harganya mengalami kenaikan. Ketika harga naik sesuai dengan hukum permintaan, maka jumlah kuantitas permintaan akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, untuk kuantitas penawaran atau supply akan mengalami peningkatan. Jadi, jawaban tepat untuk soal ini adalah yang C. Sekian pembahasan untuk soal nomor satu. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.